Tepat jam 2 siang, di tengah bulan Ramadan, suami dan ibu mertuaku melempar semua takjil daganganku ke tengah jalan. Aku dipermalukan di depan banyak orang, hanya karena mereka malu punya menantu yang jualan di pinggir jalan. Mereka lupa, aku melakukan ini untuk membantu keuangan suamiku sendiri. Tapi detik itu juga kubalas, kini mereka panik. Yuk, absen dulu di kolom komentar. Sobat kisah berasal dari kota mana saja? Jangan lupa tekan like dan subscribe, ya. Dukungan kalian sangat berarti agar channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan cerita yang lebih seru. Terima kasih. Namaku Arini. Jika orang melihatku dari luar, mungkin mereka hanya akan melihat seorang perempuan biasa. Istri dari seorang pria bernama Danu. Menantu dari keluarga yang selalu berbicara tentang kehormatan, tentang nama besar, dan tentang martabat yang harus dijaga. Namun jika mereka benar-benar tahu bagaimana hidupku selama 3 tahun terakhir, mungkin mereka akan menyadari satu hal. Tidak semua senyuman berarti bahagia. Dan tidak semua diam berarti lemah. Ramadan tahun ini terasa lebih panas dari biasanya. Matahari seperti menggantung rendah di langit, membuat udara siang terasa berat. Dari jendela dapur rumah besar keluarga suamiku, aku bisa melihat halaman depan yang luas dengan pohon Kamboja yang daunnya jarang bergerak tertiup angin. Rumah ini terlihat megah dari luar. Pilar-pilar tinggi berdiri di teras depan. Cat dindingnya masih tampak bersih. Bahkan pagar besi hitamnya selalu dipoles oleh tukang kebun yang datang seminggu sekali. Namun di balik dindingnya, kehidupan kami jauh dari kata mewah. Aku sedang berdiri di depan kompor ketika suara sendok diketuk ke piring terdengar dari ruang makan. Arini. Suara ibu mertuaku, Ratna, melengking tajam. Aku segera mematikan api dan berjalan keluar dapur. Ratna duduk di kursi makan dengan punggung tegak, mengenakan daster sutra yang selalu ia banggakan sebagai hadiah dari kerabat jauh. Rambutnya disanggul rapi meski hari masih siang. Di depannya, secangkir teh sudah dingin. "Kenapa tehnya hambar begini?" katanya dengan alis mengerut. Aku berhenti di dekat meja. "Maaf, Bu. Saya tambahkan gula lagi." Ratna mendengus pelan. Perempuan dari keluarga biasa memang begitu. Hal kecil saja tidak bisa benar. Aku hanya menunduk. Sudah 3 tahun aku hidup di rumah ini, tapi kalimat semacam itu masih terdengar seperti rutinitas harian. Di ruang tamu, suara televisi menyala pelan. Menyiarkan berita tentang Ramadan, tentang pasar takjil yang mulai ramai di berbagai kota. Aroma makanan dari dapur tetangga kadang masuk lewat jendela. Gorengan, kolak, aroma santan manis yang mengingatkan orang pada waktu berbuka. Namun di rumah ini, suasana Ramadan terasa berbeda. Lebih dingin, lebih sunyi. Langkah kaki terdengar dari tangga lantai 2. Danu turun sambil merapikan kemeja kantornya. Wajahnya tampak lelah, tapi masih berusaha terlihat rapi. Danu adalah suamiku, seorang manajer di sebuah perusahaan logistik besar di kota ini. Setidaknya itu yang selalu ia ceritakan kepada orang-orang. "Emma, aku berangkat dulu," katanya sambil mengambil tas kerja. Ratna langsung tersenyum, nada suaranya berubah lembut. "Hati-hati di jalan, Nak. Jangan lupa jaga nama keluarga kita di kantor." Danu mengangguk ringan, lalu matanya sempat melirik ke arahku. "Arini." Aku mengangkat wajah. "Iya, Mas. Pastikan rumah rapi. Nanti malam mungkin ada tamu." "Baik." Tidak ada kata terima kasih. Tidak ada senyum. Itu sudah biasa. Pintu depan tertutup pelan ketika Danu keluar rumah. Suara mesin mobil sedan tua milik keluarga ini terdengar beberapa detik, lalu menjauh dari halaman. Ratna menghela napas panjang. Zaman sekarang sulit sekali mencari perempuan yang tahu cara menjaga martabat keluarga, gumamnya sambil menatapku. Aku tetap diam. 3 tahun kamu di rumah ini, lanjutnya, tapi masih saja terlihat seperti orang kampung. Aku menunduk sedikit lebih dalam. Di dalam hatiku, aku hanya menghitung waktu. Ratna berdiri dari kursinya. "Aku mau tidur siang. Jangan ada suara berisik." "Iya, Bu." Ia berjalan menuju kamarnya di lantai bawah. Rumah kembali sunyi. Jam dinding menunjukkan hampir pukul 1 siang. Aku kembali ke dapur dan mulai mencuci beberapa peralatan makan. Air keran mengalir pelan, memantulkan cahaya dari jendela. Setelah semuanya bersih, aku melepas celemek dapur.
Kemudian berjalan menuju kamar kecil di ujung lorong. Di dalam lemari, ada sebuah tas kain sederhana. Aku mengeluarkannya perlahan. Di dalam tas itu, ada beberapa wadah plastik, sendok saji, dan celemek lain yang berbeda dari yang biasa ku pakai di rumah. Celemek itu berwarna coklat muda. Sederhana, namun sangat penting bagiku. Aku mengganti pakaianku dengan blus polos dan celana panjang yang nyaman. Tidak mewah, tidak mencolok. Persis seperti pedagang kecil di jalanan. Sebelum keluar kamar, aku menatap cermin sebentar. Perempuan yang terlihat di sana tampak biasa saja. Tak ada yang akan mengira apapun tentang dirinya. Aku tersenyum kecil. Lalu mengambil tas dan berjalan menuju pintu belakang rumah. Halaman belakang rumah ini jarang dipakai. Hanya ada jalan kecil menuju gang samping. Aku keluar dengan langkah tenang. Udara siang terasa panas di kulit. Di kejauhan, suara pedagang mulai terdengar. Ramadan selalu membuat kota ini hidup menjelang sore. Pasar takjil bermunculan di berbagai sudut jalan. Dan aku adalah salah satu dari mereka. Perjalanan menuju tempatku berjualan memakan waktu sekitar 20 menit dengan berjalan kaki. Jalan utama kota sudah mulai ramai. Spanduk bertuliskan menu buka puasa tergantung di beberapa warung. Beberapa pedagang sedang menata meja. Ada yang menjual gorengan. Ada yang menjual es buah. Ada yang menjual kolak. Aku berjalan ke sebuah tempat di pinggir jalan yang sudah kukenal dengan baik. Di sana ada meja lipat yang kusimpan setiap hari di warung kecil milik Pak Hasan. Assalamualaikum, Arini. Sapa Pak Hasan sambil tersenyum. Waalaikumsalam, Pak. Seperti biasa. Aku mengangguk. Ia membantu mengeluarkan meja lipat dari gudang kecil di belakang warungnya. Daganganmu selalu cepat habis, katanya. Aku hanya tersenyum tipis. Aku membuka tas kainku. Lalu mulai mengeluarkan box-box makanan yang sudah kusiapkan sejak pagi. Puding sutra, kolak biji salak, beberapa dessert kecil dengan kemasan rapi. Berbeda dari kebanyakan takjil di jalan ini. Namun pelanggan di sini sudah terbiasa. Beberapa orang bahkan sering datang lebih awal hanya untuk mendapatkan bagiannya. Aku menata semuanya dengan hati-hati. Sinar matahari siang memantul di tutup plastik transparan. Jam di ponselku menunjukkan hampir pukul 2 siang. Masih lama sebelum waktu berbuka. Namun persiapan harus selalu dimulai lebih awal. Di seberang jalan, kendaraan mulai berlalu lalang lebih ramai. Beberapa orang memperlambat kendaraan mereka saat melihat meja daganganku. Aku menarik napas pelan. Ramadan selalu menjadi waktu yang sibuk bagiku. Namun entah kenapa, setiap tahun aku selalu merasa tenang saat berada di tempat ini. Tidak ada sindiran. Tidak ada tatapan merendahkan. Hanya orang-orang yang mencari makanan untuk berbuka. Angin sore mulai berhembus perlahan. Aku merapikan celemekku. Lalu berdiri di belakang meja kecil itu. Tidak ada yang tahu bahwa perempuan yang sedang menunggu pembeli takjil di pinggir jalan ini adalah orang yang sebenarnya memegang kendali atas nasib banyak orang. Termasuk keluarga yang tinggal di rumah besar tempat aku pulang setiap malam. Dan tak ada satupun dari mereka yang menyadari bahwa bulan Ramadan tahun ini akan mengubah segalanya. Sore di bulan Ramadan selalu memiliki suasana yang berbeda. Matahari belum sepenuhnya tenggelam, tetapi udara kota mulai berubah. Panas siang perlahan mereda, digantikan oleh angin lembut yang membawa aroma makanan dari berbagai arah. Di sepanjang jalan tempatku berjualan, para pedagang mulai sibuk. Meja-meja lipat dibuka, termos minuman disusun, dan wajan berisi minyak panas mulai mendesis. Suara kendaraan bercampur dengan panggilan para pedagang yang menawarkan dagangan mereka. Aku berdiri di belakang meja kecilku sambil merapikan box-box takjil. Namaku Arini. Di tempat ini, orang-orang mengenalku hanya sebagai Arini yang menjual puding sutra dan kolak biji salak. Tidak lebih, tidak kurang. Seorang ibu muda yang mencoba mencari penghasilan tambahan selama Ramadan. Beberapa pelanggan mulai berdatangan lebih awal. Seorang pria parubaya berhenti di depan mejaku. Ia mengenakan helm ojek yang belum dilepas. Arini, masih ada puding coklatnya? Tanyanya sambil tersenyum. Aku mengangguk. Masih ada, Pak. Tapi tinggal sedikit. Ia tertawa kecil. Seperti biasa. Daganganmu selalu cepat habis. Aku mengambil satu box puding dari susunan paling depan dan menyerahkannya. Pria itu mengeluarkan uang dari sakunya. Anak saya suka sekali pudingmu, katanya. Katanya rasanya beda dari yang lain. Aku hanya tersenyum. Terima kasih, Pak. Setelah pria itu pergi,
seorang ibu muda datang bersama anak kecilnya. Anak itu menunjuk ke arah kolak biji salak. Bu, yang itu. Ibunya tertawa kecil. Yang mana? Yang bulat-bulat itu. Aku mengambil satu boks kolak dan memberikannya kepada sang ibu. Anak kecil itu langsung tersenyum lebar. Terima kasih, Tante. Suasana seperti ini selalu membuat hatiku hangat. Tidak ada yang memandang rendah. Tidak ada yang bertanya tentang keluargaku. Di sini, semua orang hanya peduli pada satu hal. Makanan untuk berbuka puasa. Langit mulai berubah warna menjadi keemasan. Lampu-lampu di sepanjang jalan perlahan menyala. Suara adzan dari masjid yang jauh kadang terdengar samar, terbawa angin sore. Seorang pedagang gorengan di sebelahku, Bu Rani, melirik ke arah mejaku. Arini, kamu bikin puding itu sendiri? Tanyanya. Aku mengangguk sambil merapikan susunan boks. Ya, Bu. Pantas saja rasanya enak, katanya. Pembelimu banyak sekali. Aku tersenyum kecil. Alhamdulillah. Bu Rani mengipas-ngipas wajahnya dengan kipas plastik. Ramadan memang selalu ramai. Tapi daganganmu beda. Orang-orang sampai antre. Aku menunduk sedikit. Rezeki saja, Bu. Ia tertawa. Kalau ini cuma rezeki, berarti rezekimu besar sekali. Aku tidak menjawab. Tanganku terus bergerak menata takjil yang tersisa. Padahal sebenarnya, yang mereka lihat di meja ini hanyalah sebagian kecil dari kemampuanku. Namun aku memilih tidak pernah menunjukkan lebih dari yang perlu. Seorang remaja laki-laki datang sambil membawa ponsel di tangannya. Kak Arini, 2 puding sama 1 kolak. Aku mengambil pesanannya dengan cepat. Remaja itu memasukkan uang ke kotak kecil di mejaku. Teman-teman saya bilang puding kakak paling enak di sini. Aku tersenyum. Terima kasih. Kerumunan mulai bertambah. Motor berhenti di pinggir jalan. Mobil-mobil memperlambat laju mereka. Orang-orang mulai berjalan di trotoar sambil melihat-lihat makanan yang dijual. Waktu berbuka masih lebih dari 1 jam lagi, tetapi pasar kecil ini sudah terasa hidup. Aku melihat ke arah jam di ponselku. Hampir pukul 4 sore. Biasanya, pada jam seperti ini, rumah tempatku tinggal masih sepi. Danu masih di kantor. Dan ibu mertuaku biasanya sedang tidur siang. Mereka tidak pernah tahu bagaimana aku menghabiskan sore-sore Ramadan. Bagi mereka, aku hanya seorang istri yang mengurus rumah. Perempuan yang seharusnya berada di dapur. Perempuan yang tidak pantas melakukan pekerjaan rendah. Aku menarik napas perlahan. Angin sore menyentuh wajahku. Di kejauhan, beberapa anak kecil berlarian sambil membawa balon. Suasana Ramadan selalu membawa kenangan. Kenangan tentang masa lalu. Tentang pilihan yang pernah kuambil. Dan tentang kehidupan yang sengaja kupilih untuk sementara waktu. Tiba-tiba Bu Rani menyenggol lenganku pelan. Arini. Iya, Bu. Ia menunjuk ke arah jalan. Itu suamimu bukan? Aku mengikuti arah pandangannya. Di kejauhan, sebuah sedan tua melintas di jalan utama. Mobil itu terlihat sangat familiar bagiku. Mobil yang setiap pagi keluar dari halaman rumah tempatku tinggal. Mobil milik Danu. Namun mobil itu tidak berhenti. Ia terus melaju melewati keramaian pasar takjil. Aku menatapnya beberapa detik sampai mobil itu menghilang di tikungan jalan. Bu Rani mengerutkan dahi. Kukira itu mobil suamimu. Aku tersenyum kecil. Mungkin hanya mirip. Ia mengangguk pelan. Ya, mungkin. Aku kembali menata daganganku. Namun pikiranku sedikit terganggu. Bukan karena takut ketahuan. Selama 3 tahun terakhir, aku selalu berhati-hati. Jam pulangku selalu lebih cepat dari mereka. Semua perhitunganku selalu tepat. Aku tidak pernah meninggalkan jejak. Keramaian semakin bertambah. Beberapa pelanggan mulai mengantre di depan mejaku. Seorang pria mengenakan kemeja kantor memesan 5 box puding sekaligus. Untuk teman-teman kantor, katanya. Aku memasukkan pesanannya ke dalam kantong kertas. Ia mengangguk puas. Terima kasih, Mbak. Setelah ia pergi, aku melihat susunan box di mejaku sudah mulai berkurang. Biasanya sebelum adzan maghrib, semuanya sudah habis. Aku menatap langit sebentar. Warna jingga semakin pekat. Beberapa awan tipis bergerak perlahan. Suasana seperti ini selalu membuatku berpikir. 3 tahun. 3 tahun aku menjalani kehidupan yang sangat berbeda dari yang orang bayangkan. Di rumah besar keluarga Danu,
Aku adalah menantu yang selalu dianggap tidak cukup baik. Perempuan dari keluarga biasa. Perempuan yang katanya tidak memahami martabat keluarga mereka. Namun di tempat ini, aku hanyalah Arini. Seorang penjual takjil yang setiap sore berdiri di pinggir jalan. Dan anehnya, aku merasa jauh lebih dihargai di sini. Seorang pelanggan baru datang dan menunjuk ke arah puding mangga. Yang itu masih ada? Aku mengangguk. Masih. Ia membeli 2 box. Setelah ia pergi, aku melihat hanya tersisa beberapa box lagi di meja. Hari ini penjualanku cukup cepat. Angin sore berhembus sedikit lebih kencang. Di kejauhan, suara anak-anak mengaji dari musola kecil mulai terdengar. Aku merapikan celemekku, lalu menatap jalan yang semakin padat oleh orang-orang yang menunggu waktu berbuka. Tidak ada yang tahu bahwa semua yang terjadi di sini sebenarnya hanyalah bagian kecil dari rencana yang jauh lebih besar. Bahkan Danu pun tidak pernah menyadarinya. Suamiku sendiri, pria yang setiap hari hidup di rumah yang sebenarnya berdiri karena keputusan yang pernah kubuat. Aku menatap susunan box terakhir di mejaku. Hari masih panjang. Ramadan baru saja dimulai. Dan entah kenapa, ada perasaan aneh yang muncul di hatiku sore ini. Seolah-olah sesuatu yang selama ini tersembunyi tidak akan bisa disembunyikan lebih lama lagi. Langit malam Ramadan selalu terasa berbeda setelah adzan maghrib berkumandang. Lampu-lampu jalan menyala terang, kendaraan mulai bergerak lebih cepat, dan aroma makanan hangat memenuhi udara kota. Orang-orang yang sejak sore berkerumun di pasar takjil perlahan menghilang, kembali ke rumah masing-masing untuk berbuka. Mejaku sudah hampir kosong. Hanya tersisa 2 box puding yang belum terjual. Aku, Arini, berdiri sambil merapikan plastik dan kotak uang kecil di sudut meja. Angin malam mulai terasa sejuk setelah panas siang yang panjang. Bu Rani di sebelahku sedang membereskan wajan gorengannya. Seperti biasa, habis cepat, katanya sambil tersenyum. Aku mengangguk kecil. Alhamdulillah. Ia menatap meja yang hampir kosong. Kalau kamu mau, besok bawa lebih banyak saja. Pembelimu banyak sekali. Aku tersenyum tipis. Yang sekarang saja sudah cukup, Bu. Bu Rani mengangkat bahu. Kalau aku jadi kamu, aku sudah buka kios besar. Aku tertawa kecil. Belum kepikiran ke sana. Padahal sebenarnya, pikiranku sudah jauh melampaui kios kecil di pinggir jalan ini. Namun aku tidak pernah merasa perlu menjelaskan apapun. Seorang pria muda berlari kecil mendekati meja. Kak, masih ada puding. Aku mengangkat 2 box terakhir. Ini yang terakhir. Ia langsung mengambil keduanya. Pas sekali. Saya hampir kehabisan buat di rumah. Setelah ia pergi, meja di depanku benar-benar kosong. Hari ini juga habis. Aku membuka kotak uang kecil dan mulai menghitung hasil penjualan. Tanganku bergerak cepat dan terbiasa. Uang kertas terlipat rapi. Koin-koin kecil berdering pelan saat kutaruh ke dalam kantong. Jumlahnya tidak kecil. Untuk ukuran takjil di pinggir jalan, ini bahkan lebih dari cukup. Namun uang ini bukan untuk membeli sesuatu yang mewah. Bukan untuk pakaian. Bukan untuk hiburan. Aku memasukkan uang itu ke dalam amplop coklat yang selalu kubawa. Di atas amplop itu tertulis satu kalimat sederhana dengan tinta biru. Cicilan rumah. Angin malam meniup rambutku sedikit berantakan. Aku menatap jalan sebentar sebelum mulai melipat meja. Pak Hasan datang dari warungnya sambil membawa termos air. Sudah habis lagi. Iya, Pak. Ia tertawa kecil. Kalau begini terus, kamu bisa jadi pedagang paling sukses di jalan ini. Aku hanya tersenyum. Terima kasih sudah meminjamkan tempat, Pak. Ah, tidak apa-apa. Warung saya malah jadi ikut ramai. Aku memasukkan meja lipat kembali ke gudang kecil di belakang warungnya. Setelah semuanya selesai, aku menggantung tas kain di bahuku. Langit sudah benar-benar gelap. Lampu-lampu toko memantul di aspal jalan yang sedikit lembab oleh embun malam. Perjalanan pulang selalu terasa lebih tenang. Orang-orang sudah sibuk dengan keluarga mereka. Beberapa masjid mulai mengumumkan jadwal sholat tarawih. Suara anak-anak tertawa terdengar dari ganggang kecil. Ramadan selalu membawa suasana hangat bagi banyak orang. Namun bagiku, perjalanan pulang ini selalu membawa pikiran lain. Tentang rumah yang akan kumasuki beberapa menit lagi. Tentang keluarga yang selalu menilai segala sesuatu dari penampilan luar. Aku berjalan menyusuri gang sempit menuju halaman belakang rumah. Lampu ruang tamu sudah menyala terang. Dari jendela, aku bisa melihat bayangan Ratna duduk di kursinya.
Di depannya ada meja makan dengan hidangan berbuka. Aku menghela napas pelan. Kemudian masuk melalui pintu belakang. Begitu masuk dapur, suara Ratna langsung terdengar. "Arini." Aku segera meletakkan tas di sudut dapur dan berjalan ke ruang makan. Danu sudah duduk di kursinya. Di depannya ada piring kosong dan segelas air. Ia terlihat lelah, tetapi wajahnya tetap mempertahankan ekspresi dingin yang biasa. Ratna menatapku tajam. "Kamu dari mana saja?" Aku menunduk sedikit. "Dari pasar, Bu." Ia mendengus. "Pasar lagi? Kamu ini terlalu sering keluar rumah." Aku tidak menjawab. Danu mengambil segelas air dan meminumnya perlahan. "Masakan sudah siap?" tanyanya singkat. "Sudah." Aku segera menuju dapur dan membawa piring berisi makanan ke meja makan. Ratna mengamati setiap gerakanku seperti biasa. "Perempuan yang baik seharusnya lebih banyak di rumah," katanya. Aku hanya diam. Danu mulai makan tanpa banyak bicara. Beberapa menit berlalu dalam keheningan. Hanya suara sendok yang menyentuh piring. Ratna tiba-tiba berbicara lagi. "Tadi siang aku dapat telepon." Danu mengangkat alis sedikit. "Dari siapa?" Bang. Sendok di tangan Danu berhenti. Aku berdiri di dekat meja, pura-pura merapikan gelas. Ratna melanjutkan dengan nada kesal. "Mereka menanyakan cicilan rumah yang menunggak." Ruangan itu tiba-tiba terasa lebih sunyi. Danu menarik napas panjang. "Aku sedang mengurusnya." 3 bulan menunggak bukan hal kecil, kata Ratna tajam. "Rumah ini punya nama keluarga kita." Danu terlihat semakin tidak nyaman. Aku bilang sedang mengurusnya. Ratna menggeleng pelan. "Dulu keluarga kita tidak pernah berurusan dengan hal seperti ini." Aku menunduk lebih dalam. Padahal aku tahu persis bagaimana keadaan sebenarnya. Jika bukan karena uang dari amplop yang kubawa setiap hari, cicilan itu seharusnya sudah menunggak jauh lebih lama. Namun tidak ada yang tahu. Tidak ada yang pernah bertanya. Ratna melirik ke arahku. "Kamu dengar, Arini?" "Iya, Bu." "Sebagai menantu, kamu seharusnya membantu menjaga nama keluarga." Aku mengangguk pelan. "Baik, Bu." Dalam hatiku, aku hanya tersenyum kecil. Jika saja mereka tahu siapa sebenarnya yang selama ini menjaga rumah ini tetap berdiri. Danu menghabiskan makanannya dengan cepat. Ia berdiri dari kursinya sambil merapikan kemeja. "Aku ada pekerjaan lagi di kamar." Ratna mengangguk. "Jangan terlalu stres." Danu berjalan menuju tangga tanpa melihat ke arahku. Langkah kakinya menghilang di lantai atas. Ratna juga berdiri dari kursinya. "Aku mau istirahat. Bereskan semuanya." "Iya, Bu." Setelah ia pergi, ruang makan kembali sunyi. Aku mengangkat piring-piring kotor dan membawanya ke dapur. Air keran mengalir pelan saat aku mulai mencuci. Di luar jendela, suara orang-orang yang berjalan menuju masjid untuk tarawih terdengar samar. Ramadan selalu penuh dengan doa, penuh dengan harapan. Aku menatap refleksi wajahku di kaca jendela dapur. Perempuan yang terlihat di sana tampak sederhana, tenang, diam. Namun di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang tidak pernah diketahui oleh siapapun di rumah ini. Aku mengeringkan tanganku dengan kain kecil, kemudian mengambil amplop coklat dari dalam tas. Amplop yang berisi uang hasil jualan hari ini. Aku menatap tulisan di atasnya sekali lagi. Cicilan rumah. Besok pagi amplop ini akan berpindah tangan. Masuk ke rekening yang selama ini menjaga rumah ini dari penyitaan. Dan seperti biasa, tidak ada yang akan pernah tahu dari mana uang itu berasal. Termasuk Danu. Suamiku sendiri. Pria yang setiap hari berbicara tentang kehormatan keluarga. Tanpa menyadari bahwa kehormatan itu sebenarnya berdiri di atas usaha seorang perempuan yang ia anggap tidak berarti. Pagi di bulan Ramadan selalu terasa lebih sunyi dibanding hari biasa. Udara masih dingin ketika cahaya matahari mulai masuk melalui celah tirai kamar. Dari kejauhan, suara motor yang lewat di jalan besar terdengar samar. Kebanyakan orang masih beristirahat setelah sahur dan sholat subuh. Aku sudah bangun sejak lama. Seperti hari-hari sebelumnya, aku berdiri di dapur rumah besar ini sambil menyiapkan bahan-bahan makanan. Di atas meja dapur, beberapa mangkuk sudah tersusun rapi. Tepung, santan, gula merah yang sudah dipotong kecil-kecil, beberapa buah mangga yang akan kuolah menjadi puding. Tanganku bergerak cepat dan terlatih. Setiap langkah sudah seperti kebiasaan yang tidak perlu dipikirkan lagi. Di kompor,
Santan mulai menghangat dalam panci kecil. Aroma manisnya perlahan memenuhi dapur. Aku menuangkan adonan puding ke dalam wadah-wadah kecil yang sudah kusiapkan sejak tadi. Gerakanku tenang, namun sangat teliti. Setiap takjil yang kujual di pinggir jalan selalu kubuat dengan standar yang sama. Tidak pernah asal. Tidak pernah setengah-setengah. Karena bagiku, pekerjaan sekecil apapun tetap harus dilakukan dengan sempurna. Di luar dapur, suara langkah kaki terdengar dari lorong. Ratna muncul dengan wajah masih mengantuk. Ia mengenakan daster panjang berwarna krem dan rambutnya disanggul seadanya. Begitu melihatku di dapur, alisnya langsung berkerut. "Kamu sudah bangun dari tadi?" Aku menoleh sedikit. "Iya, Bu." Ia melirik ke arah meja dapur yang penuh bahan makanan. "Untuk apa semua ini?" Aku menjawab dengan tenang. "Untuk menu berbuka nanti." Ratna berjalan lebih dekat sambil memperhatikan wadah-wadah kecil di meja. "Kenapa banyak sekali?" "Supaya cukup." Ia menghela napas pendek. "Kamu ini terlalu repot. Untuk apa membuat macam-macam seperti ini?" Aku tersenyum kecil. "Ramadan, Bu." Ratna tidak menjawab. Ia hanya mengambil segelas air dan duduk di kursi dapur. Beberapa menit kemudian, langkah kaki lain terdengar dari tangga. Danu turun sambil merapikan rambutnya yang masih sedikit basah. Ia mengenakan kaos rumah dan celana panjang santai. Matanya terlihat sedikit lelah. Mungkin semalam ia tidur cukup larut. Danu berhenti di pintu dapur. "Pagi." "Pagi, Mas," jawabku. Ratna langsung menatap anaknya. "Kamu terlihat capek." Danu mengusap wajahnya sebentar. "Banyak pekerjaan di kantor." Ia membuka kulkas dan mengambil botol air dingin. Kemudian meneguknya beberapa kali. Ratna memperhatikan dengan wajah khawatir. "Kamu tidak boleh terlalu memaksakan diri." Danu hanya mengangguk. Matanya sempat melirik ke arah meja dapur. "Kamu masak banyak sekali," katanya kepadaku. Aku mengangguk. "Untuk persiapan." Ia tidak berkata apa-apa lagi. Danu mengambil apel dari mangkuk buah lalu berjalan menuju ruang tamu. Suara televisi segera terdengar beberapa detik kemudian. Ratna berdiri dari kursinya. "Aku mau mandi." Ia meninggalkan dapur tanpa menoleh lagi. Aku kembali fokus pada pekerjaanku. Puding-puding yang sudah mengeras mulai kususun ke dalam boks transparan. Kolak biji salak yang baru matang kuaduk perlahan agar tidak menggumpal. Uap santan naik dari panci, membawa aroma manis yang lembut. Sinar matahari mulai masuk lebih terang melalui jendela dapur. Hari di bulan Ramadan baru saja dimulai. Setelah semua takjil selesai dibuat, aku menata boks-boks itu dengan rapi di dalam tas besar. Jumlahnya cukup banyak. Lebih banyak dari biasanya. Aku menutup tas itu perlahan. Lalu menatapnya beberapa detik. Tas sederhana itu mungkin terlihat biasa bagi siapapun yang melihatnya. Namun isinya adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dari yang orang bayangkan. Suara televisi dari ruang tamu semakin keras. Aku berjalan keluar dapur sebentar. Danu sedang duduk di sofa sambil menonton berita ekonomi. Di layar televisi, seorang pembawa acara sedang membahas kondisi beberapa perusahaan besar yang mengalami penurunan keuntungan. Ratna duduk di kursi seberang sofa. "Ekonomi memang sedang sulit," katanya. Danu mengangguk. "Beberapa perusahaan mulai mengurangi pengeluaran." Ratna menatapnya dengan cemas. "Perusahaanmu aman?" Danu terlihat berpikir sebentar sebelum menjawab. "Masih." Ia menyandarkan tubuhnya ke sofa. "Tapi semuanya tergantung proyek besar yang sedang berjalan." Ratna mengerutkan dahi. "Proyek apa?" "Kontrak catering untuk beberapa acara perusahaan selama Ramadan." Ratna terlihat tidak terlalu tertarik. "Hal seperti itu penting." Danu mengangguk. "Vendor yang kami pakai sangat besar. Direktur sangat mempercayai mereka." Aku berdiri di dekat pintu dapur, mendengarkan percakapan itu tanpa terlihat mencolok. Ratna kembali bertanya, "Siapa nama vendornya?" Danu mengangkat bahu. "Aku tidak terlalu tahu detailnya. Semua diurus bagian pengadaan." Ia mengambil remote dan mengecilkan volume televisi. "Yang jelas, kontrak itu cukup besar." Ratna mengangguk pelan. "Yang penting kamu tetap menjaga posisi di kantor." Danu tersenyum tipis. "Tentu." Aku kembali ke dapur tanpa mengatakan apa-apa. Tanganku mengambil tas besar yang berisi boks takjil. Aku menggantungnya di bahu. Di dalam tas itu bukan hanya makanan untuk dijual di pinggir jalan.
Ada rencana yang sudah kususun sejak lama. Sesuatu yang akan menguji banyak hal, termasuk orang-orang yang tinggal di rumah ini. Aku berjalan menuju pintu belakang seperti biasa. Sebelum keluar, aku menoleh sebentar ke arah ruang tamu. Danu masih duduk di sofa. Ratna sedang membaca majalah. Keduanya tampak tenang. Tidak ada yang menyadari apapun. Tidak ada yang tahu siapa sebenarnya aku. Aku membuka pintu belakang dan melangkah keluar. Udara siang mulai terasa hangat. Langit Ramadan terlihat cerah tanpa awan. Perjalanan menuju jalan utama dimulai lagi. Langkah demi langkah di gang sempit yang sudah sangat kukenal. Beberapa tetangga menyapa dengan ramah saat aku lewat. Aku membalas senyuman mereka dengan hangat. Di kejauhan, suara para pedagang mulai terdengar lagi. Pasar takjil akan segera hidup seperti kemarin. Dan seperti hari-hari sebelumnya, aku akan kembali berdiri di pinggir jalan sebagai Arini si penjual takjil. Sementara di tempat lain, nama Arini yang lain sedang bekerja tanpa pernah terlihat oleh siapapun di rumah itu. Sebuah identitas yang sengaja kusimpan rapat. Karena terkadang, cara terbaik untuk mengetahui siapa seseorang sebenarnya adalah dengan melihat bagaimana mereka memperlakukan orang yang mereka anggap tidak penting. Pagi itu suasana kantor terasa sedikit lebih sibuk dari biasanya. Bulan Ramadan sering membuat ritme kerja berubah. Beberapa karyawan datang lebih awal agar bisa pulang sebelum waktu berbuka. Sebagian lagi tampak lebih tenang, bekerja sambil sesekali memeriksa jam dinding. Danu berjalan melewati pintu kaca gedung kantor dengan langkah cepat. Ia mengenakan kemeja biru muda yang disetrika rapi, dasinya terpasang sempurna di leher. Sebagai manajer operasional, penampilannya selalu ia jaga. Nama keluarganya, menurutnya, harus selalu terlihat terhormat. Begitulah yang selalu diajarkan oleh ibunya sejak kecil. Di meja resepsionis, seorang pegawai perempuan menyapanya dengan senyum sopan. "Selamat pagi, Pak Danu." "Pagi." Danu berjalan melewati lorong panjang menuju ruang kerjanya. Beberapa karyawan yang berpapasan menundukkan kepala sedikit sebagai tanda hormat. Namun di balik sikap sopan itu, ada percakapan-percakapan kecil yang sering terjadi ketika Danu tidak berada di dekat mereka. Beberapa orang menganggapnya terlalu suka pamer. Sebagian lain menilai ia sering berbicara lebih besar dari kenyataan. Pintu ruang kerja Danu terbuka dengan bunyi pelan. Ruangan itu tidak terlalu besar, tetapi cukup nyaman untuk seorang manajer. Ada meja kayu besar di tengah, kursi kerja hitam, dan jendela lebar yang menghadap jalan utama kota. Danu meletakkan tas kerjanya di atas meja. Ia duduk perlahan sambil menyalakan komputer. Belum lama ia membuka beberapa dokumen. Pintu ruangannya diketuk. "Masuk," katanya. Seorang pria berkacamata masuk sambil membawa map tipis. Namanya Riko. Salah satu staf yang bekerja di bawah pengawasan Danu. "Pak, ada laporan dari bagian pengadaan," kata Riko. Danu mengangkat wajahnya. "Taruh saja." Riko meletakkan map itu di atas meja. "Ini tentang vendor catering untuk acara Ramadan perusahaan." Danu membuka map tersebut dengan santai. Beberapa halaman dokumen kontrak terlihat di dalamnya. Ia membaca sekilas. Nama perusahaan catering itu tertulis di bagian atas. Sebuah vendor yang sudah bekerja sama dengan perusahaan ini selama beberapa tahun terakhir. Kualitas makanan mereka selalu dipuji oleh direksi. Direktur meminta semuanya berjalan lancar. Kata Riko lagi. Danu mengangguk. "Sudah pasti." Ia menutup map itu. "Kita tidak pernah punya masalah dengan vendor ini." Riko terlihat ragu-ragu. "Pak, sebenarnya ada satu hal." Danu mengangkat alis. "Apa?" "Vendor ini cukup besar. Banyak perusahaan lain juga memakai jasa mereka. Lalu, beberapa orang bilang pemiliknya sangat jarang muncul di publik." Danu tertawa kecil. "Itu bukan urusan kita." Riko mengangguk cepat. "Baik, Pak." Ia keluar dari ruangan setelah itu. Danu menyandarkan tubuhnya ke kursi. Ia membuka kembali map kontrak tersebut. Matanya berhenti pada satu nama yang tercetak di bagian bawah halaman. Nama pemilik perusahaan vendor catering itu. Arini Pradipta. Danu mengerutkan dahi sebentar. Nama itu terasa sangat familiar. Namun ia tidak terlalu memikirkannya. Nama Arini bukanlah nama yang langka. Lagi pula tidak mungkin ada hubungan apapun dengan istrinya di rumah. Arini yang ia kenal hanyalah perempuan sederhana yang mengurus rumah setiap hari. Perempuan yang, menurut ibunya, masih perlu banyak belajar tentang martabat keluarga. Danu menutup map itu dan meletakkannya kembali di meja.
Pikirannya sudah berpindah ke hal lain. Di luar kantor, matahari mulai naik lebih tinggi. Sementara itu, di sisi lain kota, Arini sedang berjalan menyusuri trotoar menuju tempat biasa ia berjualan. Tas besar berisi boks takjil tergantung di bahunya. Langkahnya tenang seperti biasa. Udara siang Ramadan terasa hangat, tetapi angin yang bertiup membuat suasana tidak terlalu menyengat. Di pinggir jalan, para pedagang mulai menyiapkan lapak mereka. Pak Hasan melambaikan tangan dari depan warungnya. Arini. Seperti biasa. Arini tersenyum. Iya, Pak. Ia mengeluarkan meja lipat dari gudang kecil di belakang warung. Kemudian mulai menata boks-boks takjil satu persatu. Puding sutra yang lembut. Kolak biji salak dengan kuah santan kental. Beberapa dessert kecil yang tampak lebih rapi dari takjil pada umumnya. Orang yang lewat sering berhenti sejenak hanya untuk melihat tampilannya. Seorang pria muda berhenti di depan meja Arini. Ini yang sering saya lihat di media sosial itu ya? Arini tersenyum sopan. Mungkin. Pria itu tertawa kecil. Katanya puding di sini paling enak di jalan ini. Arini hanya menunduk sedikit. Silakan dicoba. Pria itu membeli 2 boks puding. Tak lama kemudian, pembeli lain mulai berdatangan. Keramaian kecil mulai terbentuk di depan meja Arini. Bu Rani yang berjualan gorengan di sebelahnya melirik sambil tertawa. Baru buka sudah ramai. Arini tersenyum kecil. Alanglah. Langit perlahan berubah warna menjadi lebih lembut menjelang sore. Suasana Ramadan mulai terasa hidup. Orang-orang yang menunggu waktu berbuka berjalan santai di trotoar. Beberapa mobil memperlambat laju saat melihat meja takjil yang berjejer. Di tengah keramaian itu, Arini berdiri dengan tenang. Senyumnya selalu ramah kepada setiap pembeli. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang menyadari bahwa perempuan yang berdiri di balik meja kecil ini adalah orang yang namanya tercetak di dokumen kontrak besar di meja kerja Danu. Di saat yang sama, di dalam kantor yang dingin oleh pendingin ruangan, Danu sedang menghadiri rapat kecil bersama beberapa staf. Seorang manajer lain membuka pembicaraan. Acara buka puasa bersama anak yatim tahun ini harus lebih baik dari tahun lalu. Direktur perusahaan ingin membuat acara itu lebih besar. Danu mengangguk setuju. Tentu. Manajer itu melanjutkan. Vendor catering kita sudah siap. Danu menjawab dengan percaya diri. Vendor itu selalu profesional. Ia bahkan tidak menyadari bahwa nasibnya sendiri perlahan sedang bergerak menuju satu titik yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sementara itu, di pinggir jalan yang ramai menjelang sore Ramadan, Arini menjual takjil dengan senyum yang sama seperti hari-hari sebelumnya. Tenang. Sabar. Seolah semua ini hanyalah kehidupan sederhana yang kebetulan ia jalani. Padahal sebenarnya, setiap langkah yang ia ambil sedang membawa banyak orang menuju sebuah kenyataan yang tidak akan bisa mereka hindari. Siang itu matahari Ramadan bersinar lebih terik dari biasanya. Asap tipis dari kendaraan yang lewat bercampur dengan aroma makanan yang mulai disiapkan para pedagang takjil di sepanjang jalan utama. Jam di ponsel Arini menunjukkan tepat pukul 2 siang. Seperti hari-hari sebelumnya, ia sudah berdiri di belakang meja lipat kecil miliknya. Tas besar yang ia bawa tadi siang sudah kosong karena semua boks takjil tertata rapi di atas meja. Puding sutra yang lembut berwarna putih susu tersusun dalam barisan yang rapi. Kolak biji salak dengan kuah santan kental memenuhi beberapa kotak transparan yang terlihat mengilap terkena cahaya matahari. Beberapa dessert kecil dengan topping buah mangga juga tertata di sisi meja. Semua terlihat lebih rapi dibanding kebanyakan takjil yang dijual di sepanjang jalan itu. Bu Rani yang berjualan gorengan di sebelahnya menatap meja Arini sambil tersenyum kagum. Arini, kamu ini kalau jualan seperti toko mahal saja, katanya sambil mengipas minyak panas di wajannya. Arini tersenyum kecil. Yang penting rapi, Bu. Bu Rani tertawa. Kalau rasanya juga enak seperti kemarin, pasti cepat habis lagi. Angin siang bertiup pelan, membawa suara kendaraan yang semakin ramai. Beberapa orang sudah mulai berjalan di trotoar sambil melihat-lihat takjil. Meski waktu berbuka masih jauh, suasana Ramadan membuat orang senang berjalan santai menjelang sore. Seorang pelanggan pertama datang. Seorang pria yang sering membeli puding di meja Arini. Sudah buka, Mbak? Arini mengangguk. Silakan, Pak. Pria itu membeli 2 boks puding. Beberapa menit kemudian, 2 orang mahasiswa datang dan membeli kolak. Perlahan kerumunan kecil mulai terbentuk di depan meja Arini. Ia melayani semua orang dengan senyum tenang seperti biasa. Namun jauh di tempat lain,
Seseorang sedang bergerak menuju arah yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Di dalam mobil sedan tua yang mulai menunjukkan usia, Danu sedang mengemudi dengan wajah sedikit tegang. Di kursi penumpang depan duduk Ratna. Ia memegang tas tangannya dengan erat. "Kamu yakin ini jalan yang benar?" tanya Ratna. Danu mengangguk. "Tadi Pak Bima bilang pertemuannya di sekitar jalan utama ini." Pak Bima adalah salah satu kolega bisnis yang cukup penting bagi Danu. Jika kerja sama mereka berhasil, posisi Danu di kantor akan semakin kuat. Ratna menatap keluar jendela. "Aku tidak suka daerah seperti ini," gumamnya. Mobil terus berjalan perlahan di tengah lalu lintas siang. Beberapa pedagang sudah terlihat di sepanjang trotoar. Ratna memperhatikan mereka dengan wajah kurang senang. "Lihat itu," katanya sambil menunjuk ke arah pedagang di pinggir jalan. "Orang-orang seperti itu tidak tahu malu. Jualan di jalan seperti tidak punya harga diri." Danu tidak menjawab. Ia tetap fokus menyetir. Namun saat mobil mereka mendekati keramaian pasar takjil, mobil di depan tiba-tiba melambat. Beberapa orang berjalan menyeberang jalan sambil membawa kantong makanan. Danu mengerem pelan. Mobil berhenti beberapa meter dari kerumunan pedagang. Ratna memalingkan wajah ke arah trotoar. Lalu matanya tiba-tiba membeku. "Apa?" Ia menyipitkan mata. "Danu." "Apa, Emma?" Ratna menunjuk ke arah salah satu meja di pinggir jalan. "Lihat itu." Danu mengikuti arah pandangan ibunya. Dan dalam sekejap, wajahnya berubah. Di antara deretan pedagang takjil, seorang perempuan berdiri di belakang meja kecil. Mengenakan celemek sederhana. Rambutnya diikat rapi. Tangannya sedang menyerahkan boks puding kepada seorang pembeli. Perempuan itu adalah Arini, istrinya sendiri. Untuk beberapa detik, Danu hanya menatap tanpa bergerak. Seolah otaknya menolak memahami apa yang dilihat matanya. Ratna lebih dulu bereaksi. Apa yang dia lakukan di sana? Suaranya bergetar karena marah. Danu langsung mematikan mesin mobil. "Aku tidak tahu." Ratna membuka pintu mobil dengan kasar. "Astaga, perempuan itu benar-benar mempermalukan kita." Danu keluar dari mobil dengan wajah merah. Beberapa orang di trotoar mulai memperhatikan ketika mereka berjalan cepat menuju meja Arini. Arini sedang menata kembali boks puding ketika bayangan dua orang tiba-tiba berhenti di depan mejanya. Ia mengangkat wajah. Matanya bertemu dengan tatapan Danu. Lalu Ratna. Kerumunan kecil di sekitar meja mulai menyadari ada sesuatu yang tidak biasa. Ratna langsung berbicara dengan suara keras. "Arini." Beberapa orang menoleh. Arini berdiri diam. Danu menunjuk ke arah meja takjil itu. "Apa ini?" Suara Danu tajam. Arini menjawab dengan tenang. "Jualan takjil." Ratna hampir tidak percaya dengan jawabannya. "Kamu tidak waras." Beberapa orang yang sedang membeli takjil mulai berbisik satu sama lain. Ratna melangkah lebih dekat. Istri seorang manajer berdiri di pinggir jalan seperti ini. Arini tetap berdiri tenang. Angin siang membuat ujung celemeknya bergerak pelan. "Kenapa tidak?" Pertanyaan itu membuat wajah Ratna memerah. "Karena ini memalukan." Danu menatap sekeliling. Beberapa orang mulai merekam dengan ponsel mereka. Seorang pria yang kebetulan lewat di trotoar berhenti. Danu mengenali wajahnya. Salah satu kolega bisnis dari perusahaan lain. Rasa panas langsung menjalar ke wajahnya. Ratna menunjuk ke arah meja Arini dengan marah. "Kamu bikin malu marga kami, Arini." Suasana di sekitar mereka semakin tegang. Arini tetap berdiri dengan ekspresi yang sulit ditebak. Dan tanpa ada yang benar-benar siap. Kejadian yang akan mengubah hidup mereka semua. Baru saja dimulai. Udara siang Ramadan terasa semakin panas ketika kerumunan orang mulai berkumpul di sekitar lapak kecil itu. Beberapa orang yang tadi berniat membeli takjil kini berdiri sedikit menjauh, menonton dengan rasa penasaran. Ada juga yang diam-diam mengangkat ponsel, merekam kejadian yang tiba-tiba berubah tegang. Arini berdiri di belakang mejanya dengan tenang. Sementara di depannya, wajah Danu memerah karena amarah yang semakin sulit ditahan. Ratna juga terlihat tidak kalah marah. Tangannya menunjuk ke arah meja yang penuh boks takjil. "Kamu tidak punya rasa malu, Arini?" Suara Ratna terdengar keras hingga beberapa orang di ujung trotoar ikut menoleh. Arini tetap diam. Angin siang mengibaskan ujung celemek yang ia kenakan. Danu melangkah lebih dekat. "Aku tanya sekali lagi," katanya dengan suara rendah tapi tajam. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Arini menatapnya dengan tenang. "Seperti yang kamu lihat."
Jawaban singkat itu justru membuat wajah Danu semakin keras. Ratna menggeleng-geleng kepala dengan tidak percaya. Istri seorang manajer berdiri di pinggir jalan seperti pedagang kaki lima. Beberapa orang mulai berbisik. Suara kendaraan yang lewat seolah tenggelam oleh ketegangan yang memenuhi udara. Seorang pria yang mengenakan kemeja kantor berhenti di trotoar seberang. Ia menatap ke arah Danu cukup lama. Danu menyadari tatapan itu. Dan itulah yang membuat amarahnya semakin meledak. Ia merasa harga dirinya sedang diinjak di depan banyak orang. Di depan orang-orang yang mungkin mengenalnya. Di depan kota yang selama ini ia hadapi dengan kepala tegak. "Kamu benar-benar mempermalukan aku," kata Danu dengan rahang mengeras. Arini tidak menjawab. Ia hanya menatap suaminya dengan mata yang tenang. Ratna mendekat satu langkah lagi. Tangannya mencengkeram salah satu boks puding di meja. "Lihat ini," katanya sambil mengangkatnya. "Ini yang kamu lakukan setiap hari." Arini masih tidak bergerak. Kerumunan semakin banyak. Beberapa orang yang tadi sedang berjalan santai kini berhenti untuk menonton. Bu Rani di lapak sebelah tampak bingung. Ia menatap Arini dengan cemas. "Arini," bisiknya pelan. Namun suasana sudah terlalu panas. Ratna melempar boks puding itu kembali ke meja dengan keras. Tutup plastiknya terbuka sedikit. "Perempuan seperti kamu benar-benar tidak tahu tempat," katanya tajam. Danu menatap sekeliling lagi. Satu hal yang ia lihat membuat emosinya benar-benar kehilangan kendali. Pria yang berdiri di seberang jalan tadi masih memperhatikan mereka. Dan pria itu adalah seseorang yang pernah bertemu dengannya di acara bisnis. Panas menjalar ke wajah Danu. Ia tidak ingin terlihat seperti pria yang istrinya berjualan di aspal jalanan. Ia tidak ingin ada orang yang berpikir keluarganya jatuh begitu rendah. Tanpa berpikir panjang, Danu tiba-tiba menendang kaki meja Arini. Meja lipat itu terguncang keras. Beberapa boks puding langsung jatuh ke tanah. Tutup plastik terbuka. Puding putih lembut itu hancur di atas aspal panas. Beberapa orang di kerumunan terkejut. "Mas?" seru Bu Rani tanpa sadar. Namun Danu tidak berhenti. Ia menendang meja itu sekali lagi. Kali ini lebih keras. Seluruh meja terguling. Puluhan boks takjil jatuh berserakan. Kolak biji salak tumpah ke jalan. Kuah santan mengalir tipis di atas aspal. Bola-bola biji salak berguling kemana-mana. Beberapa orang mundur agar tidak terkena cipratan. Suasana menjadi kacau. Ratna menatap semua itu tanpa rasa bersalah. Justru wajahnya terlihat puas. "Kamu bikin malu marga kami, Arini," teriaknya. Suaranya nyaring menembus keramaian. Istri seorang manajer kok jualan di aspal. Ia menarik celemek yang dikenakan Arini. Gerakannya kasar. Celemek itu terlepas dari tubuh Arini. Ratna melemparkannya ke wajah menantunya. "Perempuan seperti kamu tidak pantas membawa nama keluarga kami." Beberapa orang di kerumunan terdiam. Ada yang terlihat tidak nyaman. Ada juga yang masih merekam dengan ponsel. Aspal jalan kini dipenuhi puding yang hancur dan kuah kolak yang tumpah. Boks plastik tergeletak di mana-mana. Arini berdiri di tengah kekacauan itu. Diam. Tidak ada air mata. Tidak ada teriakan. Hanya napasnya yang tetap tenang. Danu masih berdiri dengan dada naik turun. Ia merasa baru saja melakukan sesuatu yang menurutnya benar. Ia merasa telah mengembalikan harga diri keluarganya. Namun ketika ia menatap Arini lagi, ia melihat sesuatu yang tidak ia mengerti. Arini tidak terlihat hancur. Tidak terlihat malu. Tidak terlihat takut. Perempuan itu hanya menatap meja yang kini terbalik. Lalu menunduk sedikit. Tangannya perlahan menyentuh aspal yang masih basah oleh santan kolak. Ia mengusap sisa santan di jarinya. Kemudian berdiri kembali. Kerumunan masih menatap tanpa suara. Arini mengangkat wajahnya. Senyum tipis muncul di bibirnya. Senyum yang begitu kecil, tetapi membuat suasana tiba-tiba terasa berbeda. Danu mengerutkan dahi. "Apa yang lucu?" katanya tajam. Arini tidak menjawab. Ia hanya merogoh saku kecil di tas kainnya. Kemudian mengeluarkan ponsel. Beberapa orang di kerumunan saling menatap. Arini menekan layar ponselnya dengan tenang. Panggilan telepon tersambung. Ia mengangkat ponsel itu ke telinganya. Danu menatapnya dengan bingung. Ratna juga terlihat tidak mengerti. Beberapa detik kemudian Arini berbicara. Suaranya lembut. Namun cukup jelas untuk didengar orang-orang yang berdiri paling dekat. "Halo, Pak Pengacara?" Ia berhenti sejenak. Matanya menatap lurus ke arah Danu. "Silakan eksekusi surat penyitaan aset atas nama Danu Prakasa sekarang juga."
Kerumunan tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Arini melanjutkan kalimatnya dengan nada yang sama tenangnya. Saya menarik seluruh jaminan atas rumah dan kendaraan mereka. Danu dan Ratna saling berpandangan. Kemudian, keduanya tertawa. Tertawa keras. Ratna bahkan sampai menggelengkan kepala. Kamu benar-benar sudah gila, katanya sambil menyeka sudut matanya. Danu juga tertawa sinis. Kamu pikir kami akan percaya omong kosong seperti itu? Arini hanya menurunkan ponselnya perlahan. Senyumnya masih ada. Angin sore mulai bertiup sedikit lebih kuat. Di sekeliling mereka, orang-orang masih berdiri diam. Beberapa kamera ponsel masih merekam. Sementara di atas aspal, sisa puding dan kolak yang tadi dihancurkan masih berserakan. Dan tanpa disadari oleh Danu maupun Ratna, momen yang baru saja terjadi itu telah tertangkap jelas oleh beberapa kamera di jalan itu. Kamera ponsel dan kamera CCTV yang terpasang di tiang lampu lalu lintas beberapa meter dari sana. Kerumunan di pinggir jalan itu masih belum benar-benar bubar. Aspal di bawah kaki mereka masih dipenuhi sisa puding yang hancur dan kuah kolak yang mengering perlahan di bawah panas matahari Ramadan. Angin sore mulai bertiup sedikit lebih kencang, membawa bau santan yang bercampur dengan debu jalan. Arini berdiri dengan tenang di tengah kekacauan itu. Ponsel yang tadi ia gunakan untuk menelepon sudah kembali berada di tangannya. Sementara di depannya, Danu dan Ratna masih tertawa. Tawa mereka keras dan penuh ejekan. Kamu benar-benar tidak tahu diri, kata Ratna sambil menggelengkan kepala. Ia menunjuk ke arah meja yang sudah terbalik. Kamu pikir dengan berdiri di sini lalu menelepon seseorang, kamu bisa menakut-nakuti kami? Danu ikut tertawa sinis. Aset apa yang kamu maksud, Arini? Ia melangkah lebih dekat. Rumah itu milik keluargaku. Ratna menimpali dengan nada sombong. Mobil itu juga milik kami. Beberapa orang di kerumunan saling berpandangan. Sebagian mulai berbisik pelan. Namun Arini tidak menanggapi tawa mereka. Ia hanya menatap dua orang di depannya dengan ekspresi yang tetap tenang. Bu Rani di lapak sebelah terlihat masih terkejut. Ia menatap Arini dengan wajah cemas. Arini, kamu tidak apa-apa? Arini menoleh sedikit dan memberi senyum kecil. Saya baik-baik saja, Bu. Danu mendengus. Kamu masih bisa tersenyum setelah semua ini? Arini mengangkat bahu ringan. Kenapa tidak? Jawaban itu membuat wajah Danu semakin keras. Ia menunjuk ke arah box takjil yang berserakan di jalan. Kamu tahu berapa banyak orang yang melihat ini? Arini menatap kerumunan sebentar. Banyak. Ratna tertawa pendek. Bagus. Ia mengangkat dagunya tinggi. Supaya semua orang tahu bahwa keluarga kami tidak pernah menerima perilaku memalukan seperti ini. Beberapa orang di kerumunan mulai merasa tidak nyaman. Seorang pria yang tadi membeli puding tampak menggelengkan kepala pelan. Namun tidak ada yang berani ikut campur. Di kejauhan, suara kendaraan semakin ramai. Pasar takjil di sepanjang jalan mulai dipenuhi orang-orang yang mencari makanan untuk berbuka puasa. Namun di sudut tempat Arini berdiri, suasana masih tegang. Danu memandang Arini dengan tatapan dingin. Kita pulang, katanya kepada ibunya. Ratna mengangguk. Ia menatap Arini sekali lagi dengan ekspresi merendahkan. Kalau kamu masih punya sedikit rasa malu, katanya tajam, bersihkan semua ini sebelum pulang. Kemudian ia berbalik. Danu juga berbalik tanpa melihat lagi ke arah meja yang telah ia hancurkan. Beberapa orang memberi jalan ketika mereka berjalan menuju mobil sedan tua yang terparkir di pinggir jalan. Seseorang di kerumunan berbisik pelan. Kasihan sekali perempuan itu. Namun Arini tidak terlihat seperti orang yang sedang dikasihani. Ia berdiri diam beberapa detik. Lalu menunduk sedikit dan mulai memunguti boks plastik yang jatuh. Bu Rani langsung mendekat. Astaga, mereka keterlaluan sekali. Arini mengambil satu boks yang masih utuh. Tidak apa-apa, Bu. Bagaimana bisa tidak apa-apa? Kata Bu Rani dengan suara penuh emosi. Semua daganganmu hancur. Arini hanya tersenyum tipis. Beberapa orang yang tadi merekam mulai berjalan pergi. Namun sebagian masih menatap Arini dengan rasa penasaran. Sementara itu, di dalam mobil sedan tua yang baru saja meninggalkan lokasi pasar takjil, Ratna masih menggerutu. Aku benar-benar tidak menyangka. Danu memegang setir dengan rahang tegang. Perempuan itu benar-benar mempermalukan kita. Ratna mengangguk keras. Kalau kabar ini sampai ke keluarga besar kita, bagaimana kita menjelaskannya? Danu tidak menjawab.
Mobil terus melaju melewati jalan yang semakin padat menjelang sore Ramadan. Ratna tiba-tiba tertawa kecil. Tapi omong-omong, ancamannya tadi lucu juga. Danu melirik sekilas. Apa? Telepon pengacara? Kata Ratna sambil menirukan nada bicara Arini. Eksekusi penyitaan aset. Ia tertawa lagi. Seolah-olah dia punya kekuasaan seperti itu. Danu mendengus. Dia hanya menggertak. Ratna mengangguk setuju. Perempuan yang setiap hari hanya di rumah mana mungkin punya koneksi seperti itu. Mobil terus bergerak menuju rumah mereka. Langit mulai berubah warna menjadi jingga. Waktu berbuka puasa semakin dekat. Namun di tempat lain, sesuatu yang tidak mereka ketahui sedang mulai bergerak. Di sebuah ruangan kantor yang rapi di pusat kota, seorang pria berjas sedang memegang ponsel di tangannya. Ia baru saja menerima panggilan dari Arini beberapa menit lalu. Di mejanya ada beberapa map dokumen hukum yang sudah lama disiapkan. Pria itu membuka salah satu map. Di dalamnya terdapat berkas dengan nama yang tertulis jelas di halaman depan. Danu Prakasa. Ia menghela napas pelan. Lalu menekan tombol interkom di mejanya. Tolong hubungi tim eksekusi, katanya kepada asistennya. Iya, Pak. Pria itu menutup map dokumen tersebut dengan tenang. Perintah sudah diberikan. Beberapa menit kemudian, sebuah truk besar mulai bergerak keluar dari halaman sebuah kantor hukum. Truk itu membawa beberapa orang pekerja dan dokumen resmi penyitaan. Sementara itu, mobil Danu sudah hampir sampai di rumah. Ratna terlihat jauh lebih tenang sekarang. Ia bahkan mulai membicarakan menu berbuka puasa malam ini. Danu juga sudah tidak memikirkan kejadian di pasar takjil tadi. Menurutnya semua itu hanya drama kecil yang akan selesai begitu mereka pulang. Mobil sedan tua itu akhirnya berhenti di depan pagar rumah. Danu mematikan mesin. Ratna membuka pintu lebih dulu. Namun begitu mereka melangkah keluar, keduanya tiba-tiba berhenti. Di depan rumah mereka, sebuah truk besar sudah terparkir. Beberapa pria berdiri di halaman sambil memegang dokumen. Pintu rumah terbuka, dan beberapa perabotan mulai dibawa keluar. Ratna membeku. Apa? Ini? Danu menatap dengan wajah berubah pucat. Salah satu pria berjas di halaman menoleh ke arah mereka. Kemudian berjalan mendekat sambil membawa map dokumen. Selamat sore, katanya dengan nada formal. Apakah Anda Danu Prakasa? Suasana sore Ramadan yang tadi terasa tenang, tiba-tiba berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih berat dari yang pernah mereka bayangkan. Langit Ramadan di atas rumah itu mulai berubah warna menjadi jingga keemasan. Matahari perlahan turun, menyisakan cahaya hangat yang memantul di jendela-jendela rumah besar yang selama ini selalu terlihat tenang. Namun sore itu suasananya berbeda. Di halaman depan rumah, sebuah truk besar terparkir dengan pintu belakang terbuka lebar. Beberapa pria sedang mengangkat kursi kayu dari dalam rumah. Seorang pria lain membawa karpet gulung keluar dari ruang tamu. Kotak-kotak besar mulai ditumpuk di atas bak truk. Ratna berdiri terpaku di dekat pagar. Tas tangannya masih menggantung di lengannya. Apa yang kalian lakukan? Suaranya bergetar. Danu berjalan cepat ke arah halaman dengan wajah tegang. Seorang pria berjas yang tadi menyapa mereka berdiri di dekat teras sambil memegang map dokumen. Selamat sore, katanya sekali lagi dengan suara tenang. Apakah Anda benar Danu Prakasa? Danu menatapnya dengan mata menyipit. Iya. Pria itu membuka map dokumen di tangannya. Kami datang untuk melaksanakan eksekusi penyitaan aset sesuai dengan surat perintah yang sudah disahkan. Ratna menggeleng keras. Penyitaan apa? Pria itu mengeluarkan selembar dokumen. Rumah ini terdaftar sebagai jaminan atas beberapa kewajiban finansial. Danu langsung melangkah lebih dekat. Tidak mungkin. Ia menatap dokumen itu sekilas. Namanya tercetak jelas di sana. Danu Prakasa. Ratna mulai panik. Kalian pasti salah alamat. Pria berjas itu tetap tenang. Ida? Bu. Ia menunjuk halaman dokumen. Semua data sudah diverifikasi. Ratna menunjuk ke arah rumah dengan tangan gemetar. Ini rumah keluarga kami. Beberapa pekerja di halaman terus memindahkan perabotan tanpa menghentikan pekerjaan mereka. Sebuah lemari kecil dibawa keluar dari ruang tamu. Sebuah meja makan menyusul beberapa detik kemudian. Danu menatap semua itu dengan wajah tegang. Ada kesalahan, katanya keras. Pria berjas itu menatapnya dengan sopan. Tidak ada kesalahan, Pak. Ratna hampir berteriak. Kami tidak pernah menerima pemberitahuan apapun. Pria itu mengangguk sedikit.
Pemberitahuan sudah dikirim beberapa kali kepada pihak yang bertanggung jawab. Danu mengerutkan dahi. Pihak siapa? Pria itu menutup map dokumennya perlahan. Pihak yang menjadi penjamin utama. Ratna menatapnya dengan bingung. Apa maksud Anda? Pria itu tidak langsung menjawab. Di saat yang sama, sebuah mobil hitam berhenti perlahan di depan rumah. Mobil itu terlihat jauh lebih baru dan elegan dibanding sedan tua milik Danu. Beberapa orang yang berdiri di halaman menoleh. Pintu mobil terbuka. Sepatu hak tinggi menyentuh tanah lebih dulu. Kemudian seorang perempuan turun dengan langkah tenang. Ratna langsung membeku. Arini. Danu juga menoleh cepat. Perempuan yang baru turun dari mobil itu memang Arini. Namun penampilannya sangat berbeda dari beberapa jam yang lalu. Tidak ada lagi celemek coklat sederhana. Tidak ada lagi pakaian santai pedagang takjil. Arini mengenakan blazer krem yang elegan dengan celana panjang hitam rapi. Rambutnya tersisir halus. Tas yang dibawanya tampak mahal dan sederhana sekaligus. Ia berjalan menuju halaman rumah dengan langkah tenang. Para pekerja yang sedang memindahkan perabotan memberi jalan tanpa diminta. Ratna menatapnya dengan mata melebar. Kamu? Danu juga tampak bingung. Arini berhenti beberapa langkah dari mereka. Angin sore Ramadan mengibaskan ujung rambutnya pelan. Pria berjas yang tadi memegang dokumen langsung menundukkan kepala sedikit. Selamat sore, Bu Arini. Ratna menoleh cepat ke arah pria itu. Apa? Arini mengangguk kecil kepada pria berjas tersebut. Prosesnya sudah dimulai. Sudah, Bu. Pria itu membuka kembali map dokumen di tangannya. Kami mengikuti instruksi Anda. Ratna memandang Arini dengan wajah pucat. Instruksi? Danu mengerutkan dahi. Arini, apa yang terjadi? Arini menatap halaman rumah sebentar. Sofa ruang tamu yang dulu selalu dibanggakan Ratna sedang diangkat oleh dua orang pekerja menuju truk. Ia kemudian menatap kembali ke arah Danu. Proses yang tadi kamu tertawakan. Ratna menggenggam tasnya semakin erat. Kamu tidak mungkin. Arini tersenyum tipis. Saya sudah memberi peringatan tadi. Danu menatapnya dengan tidak percaya. Ini rumahku. Arini menggeleng pelan. Bukan. Ratna hampir kehilangan keseimbangan. Apa maksudmu? Arini membuka tas tangannya. Ia mengeluarkan sebuah map dokumen yang terlihat sangat rapi. Kemudian menyerahkannya kepada pria berjas tadi. Silakan jelaskan kepada mereka. Pria itu membuka map tersebut. Beberapa lembar dokumen terlihat di dalamnya. Ia membalik satu halaman. Rumah ini sejak awal didaftarkan dengan jaminan dari perusahaan milik Ibu Arini. Ratna menatapnya dengan mata kosong. Perusahaan? Pria itu melanjutkan. Ketika kewajiban finansial tidak terpenuhi, penjamin memiliki hak untuk menarik kembali aset yang dijaminkan. Danu menatap Arini. Perusahaan apa? Arini menatapnya tanpa emosi. Perusahaan yang selama ini menjadi vendor catering utama di kantormu. Danu membeku. Beberapa detik ia tidak berkata apa-apa. Kemudian ia menggeleng. Itu tidak mungkin. Arini menatapnya lurus. Nama pemiliknya ada di kontrak yang pernah kamu lihat. Ratna menoleh cepat ke arah Danu. Apa maksudnya? Danu tiba-tiba teringat sesuatu. Sebuah map kontrak yang ia baca beberapa hari lalu. Sebuah nama yang tercetak di bagian bawah halaman. Arini Pradipta. Danu menatap Arini dengan wajah perlahan berubah pucat. Kamu? Arini tersenyum kecil. Ya. Beberapa pekerja di halaman terus memindahkan barang. Kotak demi kotak masuk ke dalam truk. Langit Ramadan semakin gelap. Cahaya senja memantul di kaca jendela rumah yang kini hampir kosong. Ratna menatap semua itu dengan napas tidak teratur. Ini tidak mungkin. Arini berdiri tenang di tengah halaman. Perempuan yang selama 3 tahun dianggap tidak berarti, kini berdiri sebagai orang yang memegang kendali atas semuanya. Dan bagi Danu, sore Ramadan itu baru saja berubah menjadi awal dari kehancuran yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Langit Ramadan semakin gelap ketika cahaya senja perlahan menghilang di balik atap rumah-rumah di sekitar jalan itu. Lampu-lampu mulai menyala satu persatu, menerangi halaman rumah yang kini dipenuhi aktivitas para pekerja. Truk besar di depan rumah hampir setengah penuh. Sofa ruang tamu yang dulu menjadi kebanggaan Ratna kini sudah berada di dalam bak truk. Meja makan juga ikut diangkat beberapa menit kemudian. Suara kayu yang bergesekan terdengar setiap kali perabotan dipindahkan. Ratna berdiri di dekat pagar dengan tubuh gemetar.
Matanya masih terpaku pada Arini yang berdiri beberapa langkah dari sana. "Kamu tidak mungkin melakukan ini," kata Ratna dengan suara serak. Arini menatap halaman rumah dengan tenang. Angin sore yang membawa aroma makanan berbuka dari rumah tetangga menyentuh wajahnya perlahan. Di kejauhan, suara anak-anak mulai terdengar dari musola yang bersiap menyambut adzan maghrib. Namun di halaman rumah ini, suasana terasa jauh lebih berat. Danu berdiri kaku di dekat teras. Matanya tidak lepas dari Arini. "Kamu bilang perusahaan vendor catering itu milikmu?" katanya perlahan, seolah masih mencoba memahami. Arini menoleh sedikit. "Ya." Danu tertawa pendek, tetapi tidak ada kegembiraan dalam suaranya. Itu tidak masuk akal. Pria berjas yang memegang dokumen di samping Arini membuka map sekali lagi. Perusahaan tersebut terdaftar atas nama Ibu Arini Pradipta sejak beberapa tahun lalu. Ratna menatap pria itu dengan wajah pucat. "Tidak mungkin." Ia menunjuk Arini dengan tangan gemetar. "Dia hanya mengurus rumah." Arini tersenyum tipis. "Tidak selalu." Danu berjalan mendekat satu langkah. "Kalau benar perusahaan itu milikmu," katanya dengan nada tajam, "kenapa kamu berjualan takjil di pinggir jalan?" Beberapa pekerja berhenti sebentar ketika mendengar pertanyaan itu. Namun Arini tetap terlihat tenang. Ia menatap Danu beberapa detik sebelum menjawab. "Karena aku ingin melihat sesuatu." "Apa?" Arini melirik ke arah rumah yang kini hampir kosong. "Aku ingin melihat bagaimana keluargamu bertahan saat keadaan tidak lagi mudah." Ratna menggeleng keras. "Kamu sengaja mempermainkan kami." Arini menatapnya tanpa emosi. "Aku memberi kesempatan." Danu mengerutkan dahi. "Kesempatan untuk apa?" Arini menarik napas pelan. "Untuk menunjukkan apakah kalian masih menghargai orang yang ada di rumah ini, bahkan ketika keadaan sedang sulit." Ratna tertawa dengan nada pahit. "Kamu pikir kami harus bangga melihat menantu kami jualan di jalan?" Arini menatapnya lurus. "Setidaknya tidak menghancurkan pekerjaannya di depan orang banyak." Ratna terdiam. Beberapa detik tidak ada yang berbicara. Suara barang yang dimasukkan ke dalam truk kembali terdengar. Danu masih menatap Arini dengan tatapan tajam. "Kamu melakukan semua ini hanya untuk memuji kami." Arini menggeleng sedikit. "Tidak." "Lalu?" Arini menatapnya dengan tenang. "Sebagian karena itu." Ia berhenti sebentar. "Sebagian lagi karena aku ingin memastikan sesuatu." "Apa lagi?" Arini mengeluarkan ponselnya dari tas. Ia membuka layar dan memperlihatkan sesuatu kepada pria berjas di sampingnya. Pria itu mengangguk kecil. Ratna mulai kehilangan kesabaran. "Kamu bicara berputar-putar." Arini menatapnya lagi. "Takjil yang kamu buang ke jalan tadi." Ratna memotong dengan nada kesal. "Takjil murahan itu." Arini menggeleng pelan. "Bukan." Ia mengangkat wajahnya sedikit. "Itu pesanan khusus." Danu mengerutkan dahi. "Pesanan siapa?" Arini menjawab dengan suara tenang. "Direktur utama perusahaan tempat kamu bekerja." Suasana di halaman rumah tiba-tiba terasa lebih sunyi. Danu menatap Arini dengan mata melebar. "Apa?" Arini melanjutkan dengan nada yang sama datarnya. "Untuk acara buka puasa bersama anak-anak yatim sore ini." Ratna memandangnya dengan bingung. "Apa hubungannya dengan kami?" Arini menatap Danu. "Takjil yang kamu tendang ke jalan tadi adalah bagian dari pesanan itu." Danu membeku. Angin malam mulai bertiup lebih dingin. Beberapa detik berlalu tanpa suara. Ratna akhirnya berbicara lagi. "Itu tidak mungkin." Arini membuka layar ponselnya. Kemudian memutarnya sedikit ke arah mereka. Di layar itu terlihat video pendek. Rekaman dari kamera jalanan. Video yang memperlihatkan Danu menendang meja takjil hingga semua makanan jatuh ke aspal. Beberapa orang yang merekam dari ponsel juga terlihat di sudut gambar. "Rekaman dari CCTV jalan," kata Arini. Danu menatap layar itu tanpa berkedip. Arini menurunkan ponselnya. "Video ini sudah mulai beredar." Ratna menatap Danu dengan panik. "Danu?" Danu tidak menjawab. Wajahnya terlihat pucat. Arini melanjutkan dengan tenang. "Direktur perusahaanmu sangat peduli dengan acara sosial seperti ini." Ia berhenti sebentar. "Apalagi yang melibatkan anak-anak yatim." Langit sudah hampir gelap sepenuhnya. Lampu jalan menyala di depan rumah. Suara adzan maghrib mulai terdengar dari masjid di ujung jalan. Namun bagi Danu, suara itu terasa seperti gema yang jauh.
Arini memasukkan kembali ponselnya ke dalam tas. Kemudian menatap rumah yang kini hampir kosong. Truk akan selesai sebentar lagi, katanya kepada pria berjas. Pria itu mengangguk. Baik, Bu. Ratna menatap Arini dengan wajah penuh kemarahan dan ketakutan. Kamu menghancurkan hidup kami. Arini menoleh perlahan. Tidak. Ia memandang mereka dengan mata yang sangat tenang. Kalian yang melakukannya sendiri. Di kejauhan, suara adzan Ramadan terus berkumandang. Sementara di halaman rumah yang mulai kosong itu, kehidupan yang selama ini dianggap kokoh oleh Danu dan ibunya, sedang runtuh sedikit demi sedikit di depan mata mereka. Malam Ramadan turun perlahan di kota itu. Lampu-lampu jalan menyala terang, sementara suara orang-orang yang baru saja selesai berbuka puasa terdengar dari rumah-rumah di sekitar lingkungan tersebut. Beberapa keluarga duduk di teras sambil menikmati udara malam. Sebagian lain berjalan menuju masjid untuk melaksanakan sholat tarawih. Namun di depan rumah yang dulu ditempati Danu dan ibunya, suasananya jauh berbeda. Truk besar yang sejak sore berada di halaman kini hampir penuh. Kotak-kotak berisi perabotan tersusun tinggi di bagian belakang. Kursi, lemari, dan meja yang dulu memenuhi ruang tamu kini hanya menjadi tumpukan barang. Rumah itu terlihat kosong. Ratna duduk di kursi plastik yang dibawa salah satu pekerja. Wajahnya pucat dan matanya merah. Ia tidak lagi berteriak seperti tadi sore. Keheningan yang datang setelah semua itu justru terasa lebih berat. Danu berdiri di dekat pagar dengan tubuh kaku. Tangannya masih menggenggam ponsel, tetapi sejak beberapa menit lalu ia tidak bergerak sama sekali. Beberapa pesan masuk terus muncul di layar. Namun ia belum berani membukanya. Arini berdiri beberapa meter dari mereka, masih dengan penampilan elegan yang kontras dengan kekacauan yang terjadi di halaman rumah itu. Pria berjas yang sejak tadi memimpin proses penyitaan berjalan mendekat. Bu Arini, katanya sopan. Prosesnya hampir selesai. Arini mengangguk pelan. Terima kasih. Pria itu menutup map dokumennya. Jika tidak ada hal lain, kami akan segera menyelesaikan pemindahan barang. Arini memandang halaman rumah sekali lagi. Silakan. Beberapa pekerja mulai menutup pintu belakang truk. Suara logam berderak ketika pengunci dipasang. Ratna mengangkat wajahnya perlahan. Ia menatap Arini dengan pandangan yang dipenuhi kelelahan. Kamu benar-benar tega. Arini tidak langsung menjawab. Angin malam Ramadan berhembus pelan, membawa aroma makanan dari rumah tetangga yang baru saja selesai berbuka. Aku tidak pernah berniat menghancurkan kalian, kata Arini akhirnya. Ratna tertawa pelan, tetapi tawa itu terdengar pahit. Lalu ini apa? Ia menunjuk rumah yang kini kosong. Arini menatapnya tanpa emosi. Kalian yang memulai semuanya. Ratna menggeleng. Karena kamu berjualan di jalan. Arini menatapnya sebentar. Karena kalian tidak pernah menghargai siapapun selain diri kalian sendiri. Ratna tidak mampu membalas. Beberapa detik kemudian, ponsel di tangan Danu tiba-tiba bergetar. Getaran itu cukup keras hingga membuatnya tersentak. Ia menatap layar ponselnya. Nama yang muncul di sana membuat wajahnya langsung berubah. Direktur Utama. Danu menelan ludah. Ratna melihat ekspresi anaknya. Siapa? Danu tidak menjawab. Ia hanya mengangkat panggilan itu dengan tangan sedikit gemetar. Halo, Pak. Suara dari seberang terdengar cukup keras hingga Ratna yang berdiri di dekatnya bisa mendengar sebagian kata-katanya. Danu, apa yang sebenarnya kamu lakukan sore ini? Danu mencoba menjaga suaranya tetap tenang. Saya tidak mengerti, Pak. Suara di seberang langsung menjadi lebih tegas. Video yang beredar di media sosial. Danu menatap Arini sekilas. Perempuan itu hanya berdiri diam. Saya bisa menjelaskan. Kamu menendang makanan yang dipesan perusahaan untuk acara anak-anak yatim. Danu terdiam. Ratna mulai terlihat panik. Pak, itu hanya kesalahpahaman. Namun suara direktur tidak memberi ruang. Perusahaan tidak bisa mentolerir perilaku seperti itu. Danu menutup matanya sebentar. Pak, kamu tidak hanya mempermalukan dirimu sendiri, Danu. Suara itu terdengar dingin. Kamu mempermalukan perusahaan di ruang publik. Ratna menatap anaknya dengan napas tidak teratur. Danu mencoba berkata sesuatu lagi. Tapi Pak, kamu tidak perlu datang ke kantor lagi. Kalimat itu jatuh begitu saja. Datar. Tanpa emosi. Kami akan memproses pemberhentianmu secara resmi. Panggilan terputus beberapa detik kemudian.
Danu masih memegang ponsel di telinganya. Namun tidak ada suara lagi. Ratna meraih lengannya. Apa yang dia bilang? Danu tidak langsung menjawab. Ia menurunkan ponsel perlahan. Kemudian menatap halaman yang kini hampir kosong. Aku dipecat. Suara Danu sangat pelan. Namun cukup jelas. Ratna menatapnya seolah tidak percaya. Tidak mungkin. Danu tidak mengatakan apapun lagi. Arini berdiri beberapa langkah dari mereka. Wajahnya tetap tenang. Ratna tiba-tiba menatapnya dengan penuh amarah. Kamu merencanakan semua ini? Arini menggeleng pelan. Tidak. Ratna hampir berteriak. Kamu memancing Danu datang ke sana. Arini tidak menyangkal. Ya. Ratna menatapnya dengan mata membara. Kamu menjebaknya. Arini menatapnya dengan tatapan yang sangat tenang. Tidak. Ia berhenti sebentar. Aku hanya memberi kesempatan kepada suamiku untuk menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Ratna tidak mampu berkata apa-apa lagi. Langit malam semakin gelap. Truk besar mulai menyalakan mesin. Para pekerja naik ke dalam kendaraan. Pria berjas berjalan mendekat sekali lagi. Bu Arini, semuanya sudah selesai. Arini mengangguk. Baik. Truk perlahan bergerak keluar dari halaman. Lampu belakangnya menyala merah saat kendaraan itu menjauh dari rumah yang kini kosong. Suasana menjadi sangat sunyi. Danu berdiri tanpa bergerak. Ratna menatap jalan dengan mata kosong. Arini berjalan menuju mobil hitam yang menunggunya di depan pagar. Namun sebelum masuk ke dalam mobil, ia berhenti sebentar. Ia menoleh ke arah Danu. Aku sudah mengajukan gugatan cerai, katanya dengan suara tenang. Danu menatapnya dengan wajah lelah. Arini melanjutkan. Dokumennya akan kamu terima beberapa hari lagi. Ratna menggeleng pelan. Kamu menghancurkan keluarga ini. Arini menatapnya sekali lagi. Keluarga tidak dihancurkan oleh kebenaran. Ia membuka pintu mobil. Keluarga dihancurkan oleh kesombongan. Arini masuk ke dalam mobil tanpa menunggu jawaban. Mobil itu kemudian bergerak perlahan meninggalkan rumah yang kini tidak lagi menjadi milik mereka. Di bawah langit Ramadan yang gelap, Danu dan Ratna berdiri sendirian di depan rumah kosong. Tanpa pekerjaan, tanpa rumah, dan tanpa seseorang yang selama ini sebenarnya telah menopang hidup mereka tanpa pernah mereka sadari. Beberapa bulan kemudian, Ramadan telah berlalu. Kampung itu kembali menjalani hari-hari biasa seperti sebelumnya. Tidak ada lagi suara beduk sahur yang menggema di subuh hari. Tidak ada lagi lampu-lampu rumah yang menyala sampai larut karena tarawih. Namun bagi Arini, kehidupan justru baru benar-benar dimulai setelah semua itu. Pagi itu matahari bersinar lembut di balik jendela besar sebuah ruangan kantor yang luas. Dindingnya bersih, meja kerjanya tertata rapi, dan di sudut ruangan terdapat rak penuh dokumen serta beberapa tanaman hijau yang membuat suasana terasa hidup. Arini berdiri di depan jendela. Ia mengenakan blazer sederhana dengan kerudung yang terlipat rapi. Wajahnya terlihat lebih tenang, lebih matang dibandingkan beberapa bulan lalu. Perempuan yang dulu berjalan menunduk di gang sempit kampungnya kini berdiri tegak. Di meja kerjanya terpampang papan nama kecil. Arini Pradipta, Direktur Utama. Perusahaan yang ia bangun perlahan sejak bertahun-tahun lalu kini berkembang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Beberapa proyek baru berjalan. Cabang baru juga mulai dibuka di beberapa kota. Arini tidak lagi menyembunyikan siapa dirinya. Dulu ia memilih hidup sederhana di kampung itu tanpa banyak orang tahu bahwa ia sebenarnya pemilik perusahaan distribusi bahan pokok yang cukup besar. Ia tidak pernah merasa perlu menunjukkannya. Namun fitnah yang pernah menimpanya mengubah cara pandangnya terhadap banyak hal. Ia belajar satu hal penting. Kebaikan memang tidak selalu perlu dipamerkan. Tapi harga diri juga tidak boleh terus diinjak. Pintu ruangannya diketuk pelan. Silakan masuk, ucap Arini. Seorang staf wanita masuk dengan membawa beberapa berkas. Bu Arini, ini laporan keuangan bulan ini. Arini tersenyum. Taruh saja di meja. Staf itu mengangguk hormat sebelum keluar. Arini duduk di kursinya. Ia membuka berkas itu pelan sambil menghela napas panjang. Kadang ia masih sulit percaya bahwa hidupnya bisa berubah sejauh ini. Bukan karena uang, tetapi karena keberanian yang akhirnya ia temukan dalam dirinya. Pikirannya sempat melayang ke kampung lama. Gang kecil, warung Bu Rasti, wajah-wajah tetangga yang dulu menatapnya dengan curiga. Arini menutup berkas di tangannya. Ia tidak lagi merasa marah. Semua itu sudah menjadi masa lalu. Sementara itu, di sudut lain kota,
kehidupan yang berbeda sedang berlangsung. Sebuah kontrakan sempit berdinding kusam berdiri di pinggir gang kecil yang ramai. Cat dindingnya mulai mengelupas, dan atap sengnya berisik setiap kali terkena angin. Di dalam rumah itu, Danu duduk di kursi plastik yang sudah retak di salah satu sisinya. Ibunya duduk di lantai dekat dapur kecil. Panci kosong berada di atas kompor. Suasana rumah itu terasa sunyi. Beberapa bulan terakhir hidup mereka berubah drastis. Setelah semua kebenaran tentang Arini terungkap, banyak hal lain ikut terbuka. Bisnis yang dulu dijalankan keluarga Danu ternyata dipenuhi masalah utang. Orang-orang yang dulu mengaku teman perlahan menghilang. Dan ketika usaha mereka akhirnya bangkrut, rumah besar yang dulu mereka banggakan harus dijual untuk menutup sebagian utang. Kini yang tersisa hanya kontrakan kecil itu. Ibunya menghela napas panjang. Danu, kamu sudah cari kerja lagi? Danu menunduk. Sudah, Bu. Tapi belum ada kabar. Ibunya mengangguk pelan. Tidak ada kemarahan lagi dalam suaranya seperti dulu. Hanya kelelahan. Beberapa detik kemudian ia berkata lirih. Kalau saja dulu kita tidak memperlakukan Arini seperti itu. Kalimat itu menggantung di udara. Danu menutup wajahnya dengan kedua tangan. Penyesalan itu seperti luka yang terus terbuka. Dulu Arini sering membantu usaha keluarga mereka tanpa pernah meminta imbalan. Ia memberikan banyak ide, membantu jaringan distribusi, bahkan beberapa klien besar datang melalui koneksi Arini. Namun mereka tidak pernah menghargainya. Mereka hanya melihat Arini sebagai perempuan sederhana yang mudah diremehkan. Ketika fitnah gas melon itu muncul, mereka bahkan ikut mempercayainya tanpa berpikir dua kali. Danu mengingat malam ketika Arini berdiri di depan semua orang dan membuktikan kebenaran. Tatapan matanya waktu itu tidak penuh kebencian. Justru penuh kekecewaan. Dan itu jauh lebih menyakitkan. Aku salah, Bu. Bisik Danu. Ibunya menatap lantai. Kita semua salah. Angin siang berhembus melalui jendela kecil rumah kontrakan itu. Tidak ada lagi mobil mewah di halaman. Tidak ada lagi tamu bisnis yang datang. Hanya kesunyian. Beberapa hari kemudian, Danu tanpa sengaja melihat sebuah berita di ponselnya. Foto seorang perempuan terpampang di layar. Perempuan itu berdiri di depan gedung perusahaan baru. Senyumnya tenang. Nama yang tertulis di bawah foto itu membuat dada Danu terasa sesak. Arini Pradipta, pengusaha muda yang sukses mengembangkan jaringan distribusi nasional. Danu menatap layar ponselnya lama. Ada rasa bangga. Tapi juga rasa kehilangan yang tidak bisa dijelaskan. Ibunya yang melihatnya dari jauh bertanya pelan. Itu Arini ya? Danu hanya mengangguk. Ibunya tersenyum pahit. Dia memang selalu luar biasa. Tidak ada kebencian dalam suaranya. Hanya penyesalan yang datang terlalu lambat. Sementara itu, di kantornya, Arini baru saja menyelesaikan rapat dengan beberapa mitra bisnis. Semua orang keluar dari ruang rapat dengan wajah puas. Salah satu manajernya berkata, Bu Arini, proyek ini bisa membuka ratusan lapangan kerja baru. Arini tersenyum hangat. Bagus. Itu memang tujuan kita. Ia berdiri dan kembali menuju jendela kantornya. Di luar sana, kota bergerak dengan cepat. Kendaraan berlalu lalang. Orang-orang sibuk mengejar kehidupan mereka masing-masing. Arini menatap jauh ke depan. Ia tidak lagi melihat ke belakang. Bukan karena ia melupakan semuanya, tetapi karena ia memilih untuk melangkah maju. Di suatu tempat di kota yang sama, dua orang masih hidup dengan bayangan masa lalu yang mereka sesali. Mereka akhirnya memahami satu hal yang dulu mereka abaikan. Orang yang paling mereka rendahkan justru adalah orang yang selama ini menopang hidup mereka. Namun penyesalan memang selalu datang terlambat. Dan Arini tidak pernah kembali. Kilauan.